aja ya. Waktunya udah lewat ya Mas Rohim ya. Iya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin ya kita pertemuan terakhir ya. Minggu depan mungkin ujian. Karena di jadwal UAS kita pertemuan ke-16 itu adalah pertemuan ujian akhir semester. Tapi nanti masalah UAS itu mungkin penanggung jawab ya. PJ nanti akan mengatur lebih lanjut masalah UAS ya. Dalam hal ini mungkin Pak Dr. Sumarja nanti akan memberitahu masalah UAS-nya ya. Kita langsung saja ya. Kemarin juga saya sudah berikan beberapa bahan kuliah, itu ada di PPT, di Fiklas juga sudah ada ya. Anda bisa lihat di Fiklas itu memang terbuka, nggak saya kunci. Di Siakadu juga udah saya share ya. Ada beberapa itu apa masalah-masalah tentang agraria ya yang sudah saya berikan ya. Saya hanya mengulas kembali dan mengingatkan Anda bahwa mata kuliah ini kita akan melihat bagaimana perkembangan secara baik itu secara politis maupun bagaimana perkembangan agraria itu dari masa ke masa. Itu yang penting. Karena apa? Karena pada saat itulah mungkin kemarin bisa dilihat di Sekadu ya, ada beberapa politik hukum agraria yang sudah di-upload, itu menunjukkan adanya perkembangan di dalam implementasi Undang-Undang Agraria ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ya. Nah, yang perlu diingat mungkin oleh Anda-anda sekalian itu bahwa kalau kita lihat ya bahwa perkembangan agraria ya itu yang kita lihat dipengaruhi oleh beberapa politik hukum ya. Kita tahu sekali bahwa bagaimana pembentuk ya artinya pembentuk hukum itu melakukan suatu norma yang dipengaruhi oleh ideologi dan rasa keadilan dan masyarakat itu secara harfiah ya kalau kita lihat arti dari politik hukum. Nah kalau ini kita kaitkan ya dari apa yang ada di dalam perkembangan politik hukum agraria itu menunjukkan bagaimana hukum agraria itu dari masa ke masa menunjukkan perbedaan-perbedaan secara khusus ya. Kalian udah lihat mungkin dari zaman kolonial kalau mungkin bisa dilihat ya ada beberapa catatan yang udah saya berikan ya. Kita lihat pada saat itu banyak sekali ya hukum agraria yang belum bisa dikatakan mencerminkan satu kesejahteraan atau keadilan karena pada saat itu ya kita dipengaruhi oleh hukum Belanda ya, di mana perkembangan selanjutnya sampai ke sini sampai dengan era reformasi terutama ya. Di era reformasi kita lihat bahwa perkembangan politik agraria itu sebenarnya sudah mencapai kemajuan. Tetapi untuk titik-titik tertentu, misalnya masalah hukum adat ya, kemudian dengan perkembangan masyarakat hukum adat dan sebagainya itu belum menunjukkan adanya signifikan yang jelas. Artinya sampai sekarang masalah politik hukum adat misalnya itu belum menunjukkan yang bisa dikatakan bahwa mencapai dalam implementasinya belum menunjukkan hal yang begitu positif ya. Kenapa? Karena di dalam perkembangannya, terutama di dalam ketentuan undang-undang yang baru itu, undang-undang maksud saya dari peraturan-peraturan menteri yang baru itu ada tumpang tindih, ya di dalam pengertian hak wilayah misalnya di Permen Agraria yang diatur itu juga mengalami beberapa perubahan pengertian. Nah itu berdampak kepada bagaimana perkembangan hukum itu sendiri secara dalam hal ini hukum adat. Itu bagaimana kita melihat secara politis ya kalau kita lihat bahwa studi politik. Nah ini pengaruh kepada bagaimana sih perkembangan politik hukum itu ya ada kita lihat ya ada dogmatis politik teori dan ini hubungannya adalah bagaimana sih sebenarnya kita melihat tujuan dari politik itu ya. Kalau kita lihat ya ini secara harfiah aja ya
bagaimana pengembangan budaya, menata sistem, menegakkan hukum, kemudian ratifikasi, meningkatkan integritas, mengembangkan perundang-undangan, ya, yang harusnya yang responsif gitu ya, menyelenggarakan proses pelanggaran hukum dan sebagainya. Nah, ini tujuan politik hukum secara nasional. Artinya apa hubungannya dengan politik hukum agraria? Kalau kita lihat ya perkembangan misalnya bagaimana sih sebenarnya pengembangan budaya hukum itu harus ditegakkan di dalam era sekarang atau lagi era reformasi. Nah, hubungannya dengan politik hukum agraria ya tentu saja berkembangnya berpengaruh terhadap politik hukum adat misalnya ya kan. Kita lihat masalah hukum adat dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana keinginan pemerintah menata sistem hukum yang ada ya, yang di dalam undang-undang yang terbaru gitu ya, bagaimana kita melihat masalah agraria ya, pengembangannya itu lebih menyatu gitu ya, artinya ada beberapa ketentuan yang ada peraturan menteri itu memang di dalam ketentuan hak-hak terutama ya, hak kepemilikan dan sebagainya itu memang di Undang-Undang Pokok Agraria sudah diatur, tetapi di dalam peraturan menteri itu ada beberapa yang memang tidak mengacu ya pada hal itu gitu ya. Kalian bisa lihat yang terbaru ya peraturan menteri agraria. Kemudian kita lihat untuk itulah perluannya ratifikasi konvensi. Tapi apakah sudah perlu nggak adanya undang-undang yang terbaru ya, yang perlu dilihat dalam hal ini undang-undang agraria itu apakah perlu adanya pembaruan di dalam undang-undang hukum agraria, apa seluruhnya harus diperbarui gitu ya, atau memang ada beberapa pasal yang harus dibenahi. Dalam hal ini mungkin di dalam ketentuan pasal 16 misalnya tentang hak-hak tanah ya kan, yang kita lihat sudah ada beberapa ketentuan yang untuk kepentingan umum itu jadi yang sekarang itu sudah menjadi masalah gitu ya. Artinya ada ketentuan undang-undang yang memang mengatur secara khusus, tetapi ada undang-undang yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk masalah hak-hak tanah ya. Nah, ini yang perlu dijadikan diskusi ya. Mungkin Pak Marja selama ini juga sudah menjelaskan ya, karena diskusi kita masalah itu sudah banyak gitu ya. Kemudian bagaimana sih mengenai perkembangan undang-undang yang ada? Nah, ini yang kita lihat apakah memang sudah ada prolegnas terutama ya, program legislasi nasional itu tentang hak agraria atau tentang masalah undang-undang masyarakat hukum adat itu kan sebenarnya sudah ada di prolegnas. Tetapi sampai saat ini saya belum mendengarkan itu ya, yang namanya penetapan atau undang-undang itu baru bentuk rancangan undang-undang ya, tapi belum ada tindak lanjutnya gitu ya. Nah, kita lihat di dalam perkembangan ya. Mungkin ini saya cuma nanya selintas saja ya, karena pengertian itu sudah ada di ini ya. Nah, kita melihat hak-hak tanah ya kan. Nah, ini yang kita lihat selama ini bagaimana perkembangannya. Hak milik atas tanah, hak atas tanah yang dilihat hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang punya hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Ini dasar ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria ya. Bagaimana di dalam ketentuan ini kita lihat misalnya tentang hak milik ya, hak milik keseorangan. Coba Ani, ini baterainya low. Hak milik atas tanah, kita lihat ya bagaimana perkembangan tentang hak milik selama ini. Apakah di dalam kepentingan pemerintah yang dalam hal ini bagaimana atas dasar kepentingan negara misalnya hak milik yang akan istilahnya pemerintah akan memberikan ganti rugi ya terhadap tanah-tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum misalnya kan. Nah, dalam hal ini apabila hak milik yang dimiliki oleh perseorangan ya itu akan dipakai untuk
kepentingan umum, artinya misalnya jalan-jalan, layang dan sebagainya. Apakah penggantiannya itu selama ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang? Nah, itu yang jadi diskusi gitu ya selama ini, karena ada beberapa masyarakat yang mengeluh tentang penggantian ya tanah-tanah yang dipakai untuk jalan-jalan, tol dan sebagainya. Itu mereka menganggap itu tidak sesuai, ya kan? Karena ya mereka juga harus tergusur gitu kan di atas tanah mereka ya untuk membuat sesuatu atau membangun kembali mungkin memerlukan dana yang lebih besar, tetapi karena penggantian dari pemerintah belum cukup, akhirnya mereka juga istilahnya merasa kesukaran dalam membuat atau membangun kembali ya tanah istilahnya rumah dan sebagainya di atas tanah milik mereka. Apalagi tanah sekarang berkembang ya, NJOP-nya sekarang nggak bisa lagi seperti dulu kan. Memang ada tempat-tempat tertentu yang memang istilahnya besar sekali gitu ya, dan masyarakat ini susah untuk mendapatkan istilah tanah-tanah yang layak gitu kan. Nah, akhirnya mungkin dia harus ke desa atau kemana-mana yang tanahnya mungkin secara jual belinya sangat murah. Gitu kan. Nah, mungkin saja itu yang jadi masalah. Nah, hak guna usaha ya, artinya selama ini pembangunan di atas hak guna usaha ini sangat banyak gitu ya. Artinya dalam hal ini terkait dengan pengusaha ya. Pengusaha yang membangun tanahnya untuk bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk istilah usaha ya di atas tanahnya itu, mereka kadang-kadang juga untuk membangun atau untuk memberikan kepada pemerintah juga sangat susah ini. Nah, gitu ya, artinya seperti pengusaha-pengusaha harusnya kan ada kerjasama yang baik gitu ya. Nah, ini menjadi masalah. Nah, sama dengan yang lain, hak-hak yang lain ya, terutama dengan masalah-masalah misalnya hak sewa, hak pakai dan sebagainya ini sama. Tetapi kalau hak memungut hasil hutan ini yang jadi kadang-kadang menjadi masalah sekarang ya. Karena undang-undang kehutanan juga sekarang sudah mengacu ya pada bagaimana sebenarnya seseorang itu kalau dia memungut hasil hutan di atas tanah yang diproduksi, artinya tanah itu memang sudah dimiliki oleh satu perusahaan yang memang hasil usahanya diproduksi ya untuk kepentingan usaha. Nah, yang jadi masalah ini kadang-kadang menjadi masalahnya apa? Ada beberapa mungkin pada saat hutan atau daerah itu belum dijadikan daerah hasil usaha gitu kan, yang milik memang tanah-tanah milik pemerintah yang belum dipakai atau dijual kepada pengusaha. Nah, itu kadang-kadang masyarakat yang biasa memungut hasil hutan itu yang karena itu mungkin merasa di sekitarnya ya kan itu hak milik mereka biasa berhutang berladang mendapatkan hasil dari situ, bercocok tanam gitu kan. Nah, ini menjadi masalah kan gitu. Ini yang menjadi yang sangat yang kita lihat sangat bermasalah di dalam hak memungut hasil hutan ini ya. Karena masyarakat setempat atau lagi masyarakat hukum adat yang selama ini di daerah itu merasa itu hutan mereka kan gitu. Tetapi ketika hutan itu ya sudah di HGU-kan ya kepada perusahaan-perusahaan, misalnya tentang di banyak sekali ya, contohnya di Mesuji, kemudian di Lampung Tengah yang selama ini juga kemarin saya juga meneliti itu ya. Tapi semuanya permasalahannya adalah bagaimana kepemilikan hak tanah itu ya. Jadi hasil hutan bisa dipakai kalau kepemilikan itu memang menjadi hak milik mereka, nggak ada masalah. Tetapi memungut hasil hutan di tanah yang bukan miliknya, apalagi tanah itu memang sudah menjadi tanah industri, itu menjadi bermasalah. Terutama orang-orang yang awam akan hukum ya, yang kita lihat yang ditangkap-tangkepin itu orang yang nggak ngerti, tapi mereka sebenarnya sudah sudah tinggal
ya selama ini di daerah itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau kita lihat lagi dari atas ini, semua hak atas tanah ini yang menjadi masalah di dalam pelaksanaan hukum agraria. Ya, bagaimana kepemilikan itu juga kadang-kadang tumpang tindih. Ya, artinya seseorang mempunyai hak milik apabila dia dapat membuktikan kepemilikannya, kan gitu ya. Nah, dapat membuktikan kepemilikan itu dengan sertifikat. Kadang-kadang seseorang punya sertifikat ganda, kan gitu ya. Jadi artinya tanah itu punya milik orang, 2 orang atau 3 orang. Nah, ini kenapa bisa terjadi misalnya? Yaitu karena penjualan yang tidak sah. Ya kan, artinya ketika tanah itu diperjualbelikan di atas tanah orang lain yang memang sudah punya sertifikat lebih dahulu, kemudian dibuatkan sertifikat tagih oleh orang itu di tanah orang lain, ini seringkali terjadi. Di dekat rumah saya juga ada seperti itu. Jadi ketika orang memiliki tanah itu digugat di pengadilan. Kita tahu bahwa sebagai pemilik utama pertama adalah itu yang berhakan atas tanah itu. Tetapi bisa saja semua ini ya kita nggak tahu permainan orang kan, itulah. Nah itu yang mungkin sekilas saya berikan kepada anda supaya menjadi perhatian, karena yang menjadi hal yang penting hak atas tanah ini yang menjadi masalah di dalam pelaksanaan implementasi undang-undang agraria. Nah selanjutnya sih sebenarnya perkembangan hukum agraria seperti yang saya katakan tadi itu ya, kita melihat kilas ke belakang ya sangat dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan politik hukum yang ada. Itu yang mungkin menjadi hari ini menjadi diskusi kita. Silakan Anda bertanya pada saat ini. Saya persilakan. Ini berapa orang yang ada? Izin diskusi, Ibu. Ya, gimana Lara? Gimana? Kan kami bekerja di Badan Pertanahan Nasional ya, Ibu. Ya, terkait dengan di Kota Bandar Lampung, Ibu. Oh, di kota ya? Sama iya. ini Ade ya? Iya, Mbak Adenya dipindah ke Kanwil, Ibu. Oh, Kanwil ya. Iya. Izin selama ini kan kita mengetahui bahwasannya banyak sengketa yang terjadi baik karena jual beli tidak sah atau banyak-banyak alas hak yang mungkin dipalsukan apa gimana sehingga jadinya tumpang tindih gitu ya Bu ya. Jadi selama ini kan Badan Pertanahan Nasional itu kan tidak mempunyai hak untuk menguji keaslian atau kebenaran dari alas hak yang diajukan oleh pemohon gitu Bu. Kan kita tidak mempunyai wewenang ya Bu ya, BPN ini sebenarnya kan kita hanya bertugas untuk mendaftarkan tanah. Namun seringkali kita temukan surat-surat yang kita lihat mungkin banyak yang kita curigai gitu Bu. Umpamanya kayak segel tahun berapa, umpamanya tahun 60-an apa tahun 80-an, cuma itu kayak ditambah ketikan lagi gitu loh Bu. Kayak ditimpa berarti. Iya, jadi kita curigai itu mungkin palsu ya Ibu, tapi BPN kan tidak mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan apa kebenaran dari dokumen diajukan. Nah, itu gimana ya Bu solusinya agar kita memang hati-hati, azas kehati-hatian untuk mendaftarkan tanah harus diperiksa kembali. Ya, sebagai pemegang kewenangan di dalam hukum agraria, di dalam bagaimana menyelesaikan perkara-perkara pertanahan, ya Departemen dalam hal ini hukum agraria harus melihat, menindaklanjuti lebih jauh bagaimana selama ini sertifikat yang dibuat itu benar-benar asli. Siapa pertama kali pemegang sertifikat? Kemudian kalau dia ada jual beli itu ditindaklanjuti kepada siapa? Nah itu harus ditindaklanjuti lebih jauh, karena tidak mungkin kalau ada misalnya penjualan tanpa diketahui oleh hukum pertanahan. Kalau itu di luar misalnya kewenangan dari pertanahan, mungkin selama ini ada pemilik yang menyalahi aturan pelanggaran itu bisa dihukum, artinya bisa diajukan ke pengadilan untuk pembatalan hak kepemilikannya, bisa seperti itu. Jadi dalam hal ini sebagai mediasi, dalam hal ini BPN itu bukan hanya sebagai mediasi ya,
tetapi dia juga sebagai penyelenggara di dalam urusan-urusan bagaimana kepemilikan ini bisa hak-hak atau surat-surat ini memang sampai kepada pemilik atau pemegang surat yang sah. Gitu. Iya. Jadi tidak ada masalah. Artinya memang dia punya kewenangan atas dasar istilahnya secara hak dan kewajiban dia punya kewenangannya, ya. Tetapi kalau untuk misalnya ada masalah-masalah sengketa, dia harus melibatkan ya mungkin kepolisian dan sebagainya, gitu. Sampai dengan penyidikan. Kalau sampai ada batas penyidikan itu ditindaklanjuti, memang ada kebenaran, itu ada kejahatan, apalagi itu misalnya memang secara struktur gitu ya, dari itu memang sudah disalahgunakan. Nah, itu memang harus ditindaklanjuti. Karena kita lihat misalnya HGB, hak guna bangunan, itu kan sangat bermasalah untuk daerah-daerah yang industri yang selama ini kepemilikan tanahnya juga atas kerjasama pemerintah. Tetapi kita lihat lagi pemerintah yang mana, ya kan gitu. Kadang-kadang misalnya dalam hal ini misalnya tanah-tanah yang ditempati oleh masyarakat adat yang selama ini memang mereka tahunya itu tanah pemerintah kan gitu. Tapi ketika yang ada istilahnya terjadi yang namanya HGB gitu, mereka nggak tahu bahwa selama ini tanah itu sudah di hak guna bangunan, ya kan, atau hak guna usaha gitu kan, yang dilakukan oleh pemerintah kepada pengusaha dan sebagainya. Nah ini kan harus masyarakat juga harus tahu gitu kan. Nah dari sinilah makanya kewenangan BPN untuk istilah sebagai mediasi untuk menyelesaikan kepada masyarakat. Jadi harus duduk, masyarakatnya dipanggil gitu ya, kemudian BPN-nya datang, kemudian pemerintah yang atas nama yang selama ini melaksanakan bagaimana istilahnya membuat aturan-aturan ya kepada pengusaha mungkin kan jual belikan ya dan sebagainya, itu mungkin harus juga bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan ini gitu loh Mbak Lara. Iya siap Bu. Siap Bu. Ini sekedar sharing aja sih Bu, kan banyak dijumpai umpamanya alas-alas hak yang kita curigai begitu Bu. Kita curigai mungkin ini dipalsukan apa ditambah tanda tangannya atau dicoret namanya, kan kita harus hati-hati ya Ibu ya dalam menerima. Ya, sharing aja sih Ibu. Iya, tapi ini memang banyak sekali terjadi yang saya katakan gitu ya. Terutama kepemilikan. Artinya hak milik itu banyak sekali yang ganda. Ya kan, sertifikat ganda itu sampai sekarang ini sudah macam-macam. Nah, itu memang harus ditelaah kembali oleh BPN. Kenapa bisa terjadi sertifikat ganda? Nah, itu fungsi kewenangan hak kewajiban dari BPN untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti ini. Gitulah, ya. Jadi BPN bukan nggak punya hak, gitu kan? Tapi untuk menindaklanjutinya ya nanti kan harus dilakukan penyidikan, ya kan? Iya, penyelidikan dan sebagainya. Kalau memang terjadi penyalahgunaan hukum atau misalnya siapa yang harus bertanggung jawab? Ya dari dalam hal ini misalnya hak guna usaha yang selama ini yang diserahkan atau diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat atau kepada pengusaha ya untuk hak guna usaha misalnya di perusahaan-perusahaan tertentu gitu kan memakai tanah-tanah misalnya masyarakat kan selama ini sudah terjadi gitu kan didasarkan atas ya kesalahan masa lampau lah gitu ya, Orde Baru mungkin pada saat itu yang sampai saat ini belum kelar. Siapa yang mau bertanggung jawab? Pertanyaannya seperti yang Lara katakan, apakah ini BPN kan gitu ya? Apakah memang harus pemerintah yang menyelesaikan persoalan ini? Ya dikembalikan kepada bagaimana HGU, hak guna usaha pertama itu diberikan oleh pemerintah pada pengusaha. Mana perjanjiannya HGU-nya? Mana buktinya? Nah, sampai kapan HGU itu diberikan? Mulai kapan dan sampai kapan? Berapa tahun dan sebagainya. Jangan sampai HGU yang diberikan itu tidak ada istilahnya nggak jelas, batasannya nggak jelas, berapa luasnya kan gitu ya,
kemudian berapa waktunya yang diberikan. Karena selama ini kalau misalnya selama ini yang menjadi mediasi adalah misalnya bupati gitu ya, atau gubernur, kita nggak tahu lah, bupati misalnya. Ketika bupati itu sudah tidak lagi menjabat di daerah itu, ya, sedangkan HGU itu berlaku selama 10 tahun misalnya. Bupati nggak berlaku lagi di situ. Nah, sekarang ketika ada penyalahgunaan hukum yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan, karena dia harus misalnya udah batas waktunya udah selesai, HGU kan harus diulang kembali, ya kan? Ya nggak Mbak Lara? Ya, Ibu, iya. Ya, kalau guna usaha itu sudah habis waktunya harus diperbarui nggak? Diperbarui. Ya, ketika itu tidak diperbarui, tetapi pengusaha itu tetap duduk di situ, malah akan memperluas wilayahnya dengan usahanya yang merobot tanah rakyat atau tanah masyarakat setempat, itu akan menjadi masalah kan? Selama ini terjadi. Gitu kan, Mbak Lara? Iya, siap, Ibu. Iya. Nah, yang selama ini selalu itu terjadi kan. Jadi masyarakat selama ini merasa terugikan gitu ya. Artinya mereka tidak merasa pemerintah nggak adil, gitu kan. Di mana nih letak kesejahteraannya? Mereka juga kan mau bercocok tanam, gitu kan, di tanah-tanah yang bisa dipakai untuk memupuk hasil hutan dan sebagainya. Karena ya masyarakat tani, terutama masyarakat di pedesaan itu membutuhkan, memang bukan tanah-tanah yang milik mereka aja gitu kan, tapi tanah-tanah pemerintah yang memang diberikan untuk guna usaha kan gitu ya, hasil hutan yang memang misalnya bercocok tanam padi kan dan sebagainya. Mereka memumpu dari hasil hutan itu, hasil taninya. Tetapi tanah itu memang bukan tanah yang misalnya dimiliki atas HGU terhadap orang lain atau perusahaan-perusahaan. Sehingganya kalau dia memakai tanah itu, dia disalahgunakan, bahkan bisa masuk penjara. Kan itu kejadian sampai sebegitu. Yang selama ini masalahnya seperti itu. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang memang harus dibenahi oleh pemerintah di dalam hal ini kepemilikan, baik hak milik, HGU, ya, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa dan sebagainya. Karena ada pernah terjadi juga terutama misalnya hak sewa gitu ya. Hak sewa ini orang menyewa sesuatu gitu kan. Tetapi ketika dia menyewa sesuatu dia lupa apa hak-hak yang dipakai yang harus dia lakukan terhadap barang yang disewa. Terutama misalnya bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang disewakan. Ya, ketika dia mau merubah kan kadang kan sewa berapa tahun? 5 tahun. Tapi dia merubah, ya karena merasa ini kurang, terus dia merubah. Nah itu sebenarnya nggak boleh, ya kan? Nah itu harus letelak di dalam perjanjian. Nah si penyewa juga harusnya memberikan indikasi-indikasi ini. Jadi ada item-item yang harus diberikan kepada si penyewa supaya apabila rumah itu disewakan atau bangunan disewakan itu jelas gitu. Jadi nggak ada yang akhirnya akan memberikan keributan. Yang lain silakan. Gitu ya Lara. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ada yang lain silakan kalau ada masalah. Kalau memang ada yang harus kita diskusikan. Ini berapa orang nih? Cuma 3. Yang ada di sini 3 apa? Ada 6 orang. Oh iya. Ini dari Bu Chandra belum ada tugas ya? Kalau dari Pak Marja ada ya? Kalau dari Pak Marja minggu ini ada Bu di Fiklas. Oh Fiklas. Bukan di apa? Maksud Bu Chandra makalah-makalah gitu belum ada? Belum Ibu. Bu Chandra minta tolong dong kalian buat makalah ya. Untuk dalam apa? Kan Bu Chandra ini kan sudah yang apa 8 pertemuan ya Pak Marja. Nah 8 pertemuan ke sini Bu Chandra, tapi dalam catatan Bu Chandra ini belum memberikan tugas. Benar nggak? Ya Lara belum ada ya. Nah
Yang Bu Chandra minta dikumpulnya mungkin Sabtu depan ya, masuk ke email ya, nanti emailnya dicatat ya, perbawati.chandra@yahoo.com aja. Makalah tentang apa Ibu? Kenapa? Makalahnya tentang apa Ibu? Makalahnya tentang bagaimana Anda melihat perkembangan agraria selama ini. Silakan aja di mana. Dibahas tentang hak milik, ngebahas tentang hak sewa, ngebahas tentang bagaimana hak atas kepentingan umum, ya. Kan ada sih persoalan-persoalan, ya Lara. Iya Ibu, siap. Aprintina, ya. Kan selama ini banyak sekali persoalan-persoalan tentang pertanahan. Apa itu hak milik, HGU terutama. Nah, itu kalau bisa disandungkan dengan kasus ya. Jadi Anda menganalisis kasus tentang pertanahan. Anda analisis sendiri berdasarkan, saya bukan menilai Anda baik atau tidak ya. Tapi saya menilai bagaimana keinginan Anda untuk menganalisis sesuatu gitu. Jadi jangan ragu-ragu ini harus baik, enggak. Ya tentu saja makalah itu kan punya tata cara ya. Misalnya persoalannya ambil persoalan tentang hak milik atas tanah yang didasarkan ini. Gitu. Ambil contoh perkaranya, kemudian Anda analisis ketentuan undang-undangnya, ya kan? Kemudian Anda analisis sendiri. Menurut Anda seperti apa? Itu yang akan saya nilai. Artinya saya mau seberapa tahu selama ini yang diajarkan oleh Pak Maja dan saya kepada Anda itu ya sudah memberikan pengertian yang sangat luas ya. Artinya jangan sama sekali Anda tidak mengerti di dalam perkuliahan yang selama ini diberikan ya. Sebab itu sekarang masih ada kesempatan untuk bertanya. Silakan. Siapa ini? Ulfa mau bertanya, Ulfia. Kalau ada masalah. Nah, ini HGU ya. HGU ini pasal 16 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pasal 28 sampai pasal 34, pasal 50 ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha diatur dengan peraturan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 96 tentang hak guna usaha, guna bangunan dan hak pakai secara khusus dalam pasal 2 sampai pasal 18. Nah, ini ketentuan, tetapi ada ketentuan-ketentuan juga yang lebih peraturan menteri misalnya kan. Banyak sekali ya yang masih berlaku di dalam bagaimana hak-hak ini dilaksanakan gitu kan. Terutama tentang masalah-masalah kepentingan umum ya. Nah, Anda bisa analisis gitu ya. Analisisnya itu ya berdasarkan ketentuan yang ada, kemudian berdasarkan pemikiran kalian. Ya. Jelas ya? Tugas ya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, gimana Ulfia? Jadi saya di PPN Tulang Bawang Barat, Bu. Oh iya, Tulang Bawang ya. Banyak masalah nggak di sana, Ulfia? Ini tentang hak pakai, Bu. Saya mau bertanya. Jadi kan dulu pengelolaan SMA, SMK itu awalnya dikelola oleh provinsi, kemudian dialihkan ke pemerintah daerah. Saat ini dari Undang-Undang Pemda yang terbaru yang 2016 itu kan kembali lagi ke provinsi. Keadaan itu kan menyebabkan hak pakai sekolah-sekolah SMA, SMK negeri. Bangunannya ya maksudnya ya. Ya, hak pakainya, Bu. Ya. Bukan hak bangunan. Jadi itu kan atas namanya jadi berubah-berubah, Bu. Saat ini yang terjadi pencatatan asetnya itu juga membingungkan. Yang tahun 1996 itu ada yang dicatatkan atas nama Departemen Pendidikan Nasional. Lalu tahun 2015 ke bawah itu atas nama pemerintah daerah. Sedangkan saat ini teman-teman kepala sekolah ini pada mengajukan untuk proses atas nama pemerintah provinsi, Bu. Jadi sedangkan tadi yang disebutkan di slide Ibu kan hak pakai PP 4096 itu hak pakai instansi pemerintah kan sebenarnya tidak boleh balik nama ya, Bu ya, harus dilepaskan dulu kepada negara. Nah, itu Bu, prosesnya itu ternyata teman-teman di
instansi SMA, SMK, instansi dinas pendidikan itu banyak yang kesulitan karena perubahan amanat undang-undang itu, Bu. Jadi kayak sepertinya setiap perubahan pengelolaan harus perubahan pencatatan aset, perubahan sertifikat seperti itu. Harusnya kita menyikapinya itu seperti apa sih, Bu? Apakah setiap perubahan undang-undang harus segera dilakukan perubahan pencatatan, tapi tidak sebatas perubahan pencatatan, Bu, harus dilepaskan kepada negara. Artinya kayak buat sertifikat baru kayak gitu, Bu. Bukan cuma perubahan. Nah, itu jadi masalah besar kan kalau dilepaskan kemudian pencatatan baru kan prosesnya agak lama daripada perubahan kayak balik nama biasa. Ya, nanti akhirnya berubah lagi gitu ya. Iya, Bu. Ya, nah enggak. Jadi gini, sebenarnya kalau kita melihat aset itu biasanya kan berdasarkan aset ya. Aset negara itu kan memang banyak yang berubah ya. Terutama kalau seandainya ada perubahan wilayah, terutama ya kan, perubahan wilayah-wilayah tertentu, misalnya pemecahan kabupaten, ya kan, kabupaten itu kan tadinya menyatu seperti dulu kasus-kasus di Kota Agung misalnya kan berubah menjadi Pringsewu kan gitu ya, terus berubah lagi pecah Pesawaran kan gitu ya. Nah ini berdampak pada aset kan gitu. Nah kemudian bagaimana misalnya aset yang ada itu yang tadinya SD gitu, SD di daerah itu udah masuk ke wilayah daerah Sewu misalnya kan, akhirnya gimana? Apakah memang harus dialihkan gitu kan, diberikan kepada misalnya wilayah tertentu? Tapi sebenarnya kalau saya lihat, saya juga pernah diskusi ya dengan beberapa ahlinya. Nah selama ini memang aset-aset itu yang memang masuk ke wilayah yang bersangkutan itu harus diberikan kepada daerah wilayah itu. Nah kemudian memang kalau memang batas wilayah dalam perjanjian itu misalnya ada satu industri yang dibangun itu bertepatan dengan wilayah itu antara misalnya wilayah Kota Agung misalnya dengan wilayah di Pringsewu misalnya. Nah itu mungkin dari perjanjiannya memang harus seperti apa, bagi hasil kayak apa gitu kan ya. Tetapi untuk ruang lingkupnya kalau kita lihat bagaimana pembenahan wilayah atas aset-aset dengan wilayah-wilayah yang baru itu kan tercatat ya. Jadi aset itu semua tercatat yang ada selama ini. Nah, aset yang ada di wilayah itu, gitu, baik itu bangunan SD, bangunan apapun yang itu memang hak milik pemerintah daerah wilayah itu harus diserahkan secara resmi dan formal kepada daerah wilayah itu. Nah, ketika ada masalah, misalnya yang dikatakan oleh Olivia tadi, memang seharusnya seperti apa? Ya resiko karena itu memang wilayah baru gitu kan, kemudian pemerintahnya juga baru, aset-aset yang ada itu memang harus diperbarui dengan mungkin dalam catatannya itu misalnya kan kalau kita mengubah hak guna pakainya gitu ya, kita merubah kan agak sulit gitu ya, karena nanti ketika perubahan lagi berubah lagi kan gitu. Ya, tapi mungkin ada catatan-catatan yang dikeluarkan oleh agraria itu memang harus merujuk kepada bagaimana penggunaan aset itu. Penggunaan misalnya dia tadi SD ya, harusnya seperti apa gitu. Apakah memang ini memang harus dibuatkan sertifikat atau HGU yang baru, atau memang dalam catatan agraria ini harusnya kepemilikannya diserahkan ke sini. Mungkin seperti itu. Karena menyangkut aset ya, pemerintah kan, bukan kepemilikan perseorangan kan. Itu pemilik pemerintah atau milik perseorangan? Instansi, Bu. Instansi kan, ya berarti kan instansi itu kan milik pemerintah. Ya kan? Nah, milik pemerintah itu namanya aset kan. Ya kan? Seluruh aset itu tercatat di dalam wilayah itu. Karena tidak boleh seseorang memiliki aset pemerintah, kecuali pengecualian.
memang aset itu memang istilahnya oleh pemerintah dengan ketentuan tertentu diberikan kepada perseorangan. Misalnya mobil yang selama ini, misalnya ada mobil-mobil yang memang sudah misalnya buruk, atau mobilnya harus diperbarui, mungkin itu diserahkan kepada pemerintah atau kepada pihak-pihak tertentu, gitu ya, dengan cara-cara yang memang formal. Ya, nah mungkin itu yang harus dilihat, gitu ya. Nah itu yang mungkin yang saya dapat bisikan tuh dari orang, adanya penghapusan aset. Nah, ya kan? Itu tadi mungkin Ulfia. Ada gimana catatan menurutmu gimana Ulfia? Ya, ini kan sebenarnya amanatnya udah lama ya Bu ya, dari 2016, ternyata 2020 baru mengajukan permohonan. Artinya nggak langsung dilaksanakan. Nanti takutnya setelah dicatatkan nanti undang-undangnya pindah lagi ke Pemda kan, sepertinya. Iya, makanya itu mengacu pada permen juga ya, peraturan pemerintah ya. Di undang-undang Pemdanya ada Bu. Jadi setelah undang-undang Pemda itu sah, di Pemda masing-masing membuat berita acara pelimpahan semua aset, semua SDM, termasuk gaji, anggaran itu ke Pemprov. Ya itu memang aturan yang jelas kan di undang-undang pemerintahan desa atau pemerintahan daerah juga kan diatur kan tentang bagaimana penyerahan aset. Nah, tapi ya itu tadi dasarnya kita harus melihat bahwa memang kalau peraturan itu memang sudah ditetapkan seperti itu, ya harus dilakukan. Karena kita nggak bisa kalau kita tidak melakukan berarti kan kita menyalahi aturan kan gitu. Ditakuti nanti kita melanggar hukum, artinya nggak taat hukum kan gitu ya. Karena ada batas waktu, Mbak, ya kan? Di dalam pencatatan kan juga ada ya. Waktunya kapan, waktu aset itu diberikan kapan, kemudian nanti diperbarui kan, dihapusnya asetnya kapan, kemudian diperbarui dengan dengan hak pakai yang baru. Itu mungkin di dalam nilai penuntutan. Iya. Ya mungkin nanti bisa dipelajari lah kalau misalnya masalah aset ya tersendiri. Cuman tadi yang kita diskusikan itu seperti itu. Kenapa memang harus diperbarui? Mungkin ya karena ketentuan itu kan bisa saja nilai-nilainya berubah ya, NJOP-nya berubah kan gitu sih. Karena itu sudah sudah perubahan pemecahan. Misalnya kalau dia kabupaten ya harus dipecahkan gitu ya. Tentu saja akhirnya mungkin mempengaruhi nilai jual objek. Ya kan, pajaknya juga berubah dan sebagainya. Itu juga ya harus diselesaikan kan gitu. BPN dalam hal ini juga sebagai pelaksana di dalam pencatatan kalau ada sertifikat terbaru ya harus tanggung jawab gitu. Gimana, ada yang lain? Aprintina tadi kayaknya ada bapak-bapak saya lihat ya. Pak siapa ya? Pak Slamet Budi Wijaya, Bu. Apa? Pak Slamet Budi Wijaya. Iya, mana Pak Slamet? Kok nggak kelihatan Pak Slamet? Bu Chandra. Nah itu dia Pak Slamet. Gimana Pak Slamet? Jelas nggak yang kita diskusikan ini hari ini? Jelas Bu. Ya, ada persoalan-persoalan nggak Pak Slamet? Gimana di BPN juga? Kalau saya di Kementerian Keuangan, Bu. Wah, nah itu loh, masalah aset tadi kan Pak Slamet lebih tahu tuh yang kita diskusi. Gimana menurut Pak Slamet masalah tadi yang dibicarakan oleh Ulfia tadi? Apabila ada pemindahan aset, nah ini biasanya orang keuangan tahu nih. Sebenarnya pakai berita acara aja sih Bu. Nanti jadi aset milik Satker ini dilimpahkan ke Satker lainnya dengan berita acara, dan kemudian untuk itunya tahun berikutnya nanti jadi aset ini yang terbaru ya, pemerintahan yang kalau sesama aset negara kan cuma seperti itu Bu. Jadi nanti dia masuk menjadi aset yang Satker yang diberikan gitu. Kami sering juga kayak contohnya
rampasan dari KPK gitu kan, itu kan menjadi milik negara. Daripada gedungnya tidak digunakan atau dimanfaatkan, maka kami serahkan ke Pemda untuk pengelolaannya. Paling jadi tangannya seperti itu sih Bu, biasanya. Nggak menyalahi aturan ya? Tidak sih Bu, artinya. Toh asetnya pun tetap ya, cuma menjadi saku kiri dan saku kanan, ibaratnya kalau sederhananya kan gitu Bu. Cuman memang harus ada berita acara gitu ya. Iya, makanya secara formal kan harus ada gitu. Makanya nggak bisa di belakang-belakang kan gitu ya. Karena nanti menyalahgunakan aturan. Nah, artinya seperti yang kita benar yang didiskusikan tadi ya. Nah, itu biasanya ada penilaian, ada pengurangan aset nggak? Ada ini nggak? Penilaian, ada pengurangan nilai-nilai asetnya nggak? Nanti proses berikutnya biasanya dilakukan penilaian, Bu. Oh iya. Ya, artinya nanti dia masuknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nanti. Oh gitu. Jadi ya karena kan menyangkut nilai jual objek misalnya ya, menyangkut pajak dan sebagainya, itu mungkin ya itu yang lebih diperkuat. Ada pertanyaan lain, Mas Slamet gimana? Masalah-masalah pertanahan selama ini, masalah kepentingan umum kayak gitu, ada nggak ini selama ini yang perlu didiskusikan? Silakan kalau ada pertanyaan. Hah? Belum ada, Bu. Belum ada. Yang apa diberikan oleh Pak Marja selama ini gimana? Jelas ya? Jelas, Bu. Pak Sumarja sampai saat ini sudah memberikan 3 tugas, Bu, kemarin terkait dengan TAP. Oh, 3? Masya Allah. Yang kemarin terakhir TAP tentang TAP 2001 ya. Tentang apa? Harusnya kan itu mengamanatkan bahwa pemerintah dan presiden untuk segera membuat ketentuan terbaru ya. Sinkronisasi. Ya, tapi ya itu masalahnya prolegnas sendiri juga sampai saat ini belum ya. Iya, Bu. Sedangkan kita sudah MPR baru terbentuk lagi, ya itulah makanya yang perlu dibenahi sebenarnya oleh pemerintah. Karena permasalahan-permasalahan yang ada kalau saya teliti selama ini nggak lepas dari yang ada itu aja, ya kan? Benar nggak? Ini yang di agraria, masalah tentang perebutan lahan, ya kan? Benar nggak Mbak Lucia? Ini yang di pertanahan. Nah, kemudian masalah tentang bagaimana sewa menyewa itu kok tidak konsisten, gitu ya. Kemudian masalah dan sebagainya, terutama yang menyangkut hak ulayat atau hak masyarakat adat misalnya. Kemudian menyangkut hajat orang banyak dan sebagainya. Artinya ketika tanah-tanah itu diperuntukkan untuk kepentingan umum yang harusnya digantikan dengan hal yang benar-benar layak, nah itu kadang-kadang nggak layak kan gitu. Yang ini jadi ribut. Akhirnya masyarakat sendiri bersitegang mempertahankan tanahnya karena ngapain lepas dari sini ganti ruginya kok kecil amat kan gitu ya. Nah ini yang harus benar-benar jadi perhatian pemerintah juga, jangan sampai penggantian itu di luar NJOP. Tapi kalau mungkin dari hasil diskusi itu dijelaskan bahwa nilai jual objek pajaknya segini, gitu ya. Nah makanya Anda harus tahu bahwa karena nilai objek pajak selama ini segini kan gitu. Yang penggantiannya ya segini. Jadi nggak boleh melebihi ketentuan juga kan gitu. Dari mana? Karena uang pemerintah juga kan mungkin terbatas, ya kan? Karena penggantian itu bukan diganti oleh sepihak oleh individu ya, tapi yang mengganti itu ya pemerintah sendiri. Nah, pemerintah juga mungkin punya dana yang memang sudah dimasukkan di dalam ketentuan pada saat itu rencana jalannya sudah memang harus dibuat kan gitu, atau jalan-jalan tol yang mau dibuat itu misalnya harus secara jelas yang harus diganti, masyarakat itu mendapatkan penggantiannya seberapa banyak kan gitu. Nah itu kan harus jelas sehingga masyarakat itu tidak ada lagi istilah komplain kan gitu. Itu yang mungkin yang kita harus lihat selama ini dalam perjalanannya kan. Nah, tapi kalau menyangkut aulayat masyarakat adat memang kompleks. Saya dari 2010 itu meneliti, tanya Pak Marja lah bisa. Itu sampai sekarang ini ya kompleksnya itu aja.
kadang-kadang kan saya bosen juga meneliti, ya, karena saya kan meneliti juga ya di Unilan. Ketika ada pengajuan, Bu Chandra, ini sih neliti ini, kenapa neliti lagi? Saya bilang malas. Enggak, ini di Menggala, di mana, di Tulang Bawang misalnya. Daerahnya ini ada konflik begini-begini. Aduh, kata saya, bosen. Kata saya, pasti penyelesaiannya begitu, tetapi nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena nggak konsisten. Ketika kita masukkan istilahnya ini ya, kita memberikan masukan bahwa selayaknya harusnya seperti ini, nggak ditanggapi atau nggak ditindaklanjuti, ya kan? Ketika kita meneliti kan kita punya masukan terhadap pemerintah. Harusnya yang dilaksanakan pemerintah itu seperti ini, tapi nggak dilaksanakan, ya udah, ya monggo tetap begitu-begitu aja, ya kan? Kejadiannya terulang lagi. Saya juga sampai bosen. Kata saya, udahlah, itu mah begitu-begitu aja. Saya juga dengar kemarin kasus Mesuji lagi, ya kan? Dengar nggak? Konflik lagi. Kata saya paling nggak jauh-jauh itu masalah bagaimana tanah-tanah itu mau dipakai atau tanah-tanah itu ya masalah apa istilahnya dia punya hak atas tanah itu merasa hak, tapi pemerintah apa itu didasarkan ketentuan yang ada dia melanggar hukum. Mungkin saja tadi hak guna usaha yang ada itu dimasuki oleh masyarakat untuk sebagai lahan-lahan untuk ya bidang usaha mereka sendiri, bercocok tanam dan sebagainya, akhirnya dikatakan melanggar hukum, gitu kan? Ini selalu begitu, bukan hanya daerah Lampung, tetapi daerah-daerah di Jawa juga begitu pasalnya. Cuman kalau di Jawa itu kan jelas itu penggunaan untuk hak guna kepada masyarakat itu kan jelas, ya kan? Dan lebih tertib saya perhatikan, walaupun ya tanahnya lebih luas. Karena mungkin budaya masyarakat itu juga menganggap tanah itu adalah kepemilikannya itu juga ya dikembalikan ya untuk Tuhan juga kan, artinya untuk milik Tuhan dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat kan gitu. Artinya kesadaran masyarakat mungkin lebih besar karena mereka juga paham bahwa mereka bercocok tanam itu untuk kepentingan atau kesejahteraan daerah itu. Kalau mereka nggak bertani, siapa yang mau menjual padi? Ya kan gitu. Kalau mereka nggak bercocok tanam di lahan-lahan pemerintah, misalnya bawang putih, bawang merah, ujungnya bawang merah harganya besar kan gitu. Karena bawang di Brebes sana juga udah nggak ada lagi yang bercocok tanam gitu seandainya. Nah, akhirnya kan bawang-bawang dari mana? Bawang dari luar negeri, kita, ya kan? Kita mengimpor, gitu kan? Bawang-bawang yang selama ini, misalnya kedelai yang selama ini yang dianggap masyarakat makanan, tempe itu makanan yang paling saya sukai itu. Nilai cuma 2.000 artinya. Tetapi ketika masyarakat menjerit hanya tempe, susah mendapatkannya. Ya gimana gitu ya? Tapi petani juga merasa mereka lebih dirugikan karena harga tempenya melangit. Gimana mau jual berapa lagi kata mereka. Kalau tempe, harga tempe di supermarket sih wajar-wajar aja ya 5.000 mungkin ya. Tapi kalau di masyarakat yang dari harga 1.000, 2.000 udah nyampe 5.000, nah mereka juga pasti istilahnya berkeberatan kan masyarakat. Apalagi kondisi COVID seperti sekarang ya enggak. Semuanya serba mahal. Semuanya pekerjaannya sulit kan gitu. Nah ini yang harus sebenarnya dampak-dampak lain daripada penyelesaian perkara-perkara masalah pertanahan ini luas ya, bukan hanya terhadap masyarakat kecil atau masyarakat yang memang sehari-harinya makan dari tanah itu. Mereka nggak beli dari mana-mana, tapi mereka mau makan beras, mereka bercocok tanam beras. Mereka mau makan sayur, nanam sayur, ya kan? Jadi itu meringankan juga dalam kondisi seperti ini, sangat meringankan. Saya aja sebenarnya kalau nggak terpaksa dalam kondisi ini, saya nggak ke pasar rakyat. Kenapa? Saya beli misalnya harga 100.000, tapi dampak COVID-nya bukan lebih dari 100.000. Ngapain saya mengorbankan?
Ya enggak, Mas? Mas Slamet kayak mana? Ke pasar terus ya ibunya? Tidak, Bu. Enggak ya? Ulpia ke pasar rakyatnya? Tinggal di mana Ulpia? Tinggalnya di Panaragan, Bu, di Tulang Bawang. Aslinya di Semarang. Wow, 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 wow. Semarangnya di mana? Bu. Semarangnya di Gunung mana? Pati, Bu. Gunung Pati. Ma, di Pati? Gunung Pati. Dekatnya UNES. Daerah Pati. Gunung Pati. Dekatnya Universitas Negeri Semarang. UNES. Oh, dekat daerah situ. Saya pikir di Patinya. Gunung Pati. Pati mah jauh lagi dong, mau ke arah sana. Oh, di situ. Kecamatannya Gunung Pati. Iya, kecamatan Gunung Pati. Tahu saya, agak naik ke atas kan. Dekat UNES ya, Universitas Semarang kan. Di arah-arah mau ke ini. Saya tahu karena saya 8 tahunan di Semarang. Hampir kan. Ya kan saya kalau ke Semarang mampir. Iya, bolak-balik terus di Semarang. Jadi saya sampai ke ya keliling-keliling Semarang lah. Sampai ke mana-mana. Biar tahu kan gitu. Yang ada yang lain, Aprintina, sebelum kita akhiri ini perkuliahan mungkin karena waktunya dibatasi kali ya. Mas Roy, mana Mas Roy? Waktunya masih ada? Masih bisa, Bu, waktunya, Bu. Sampai jam berapa? Sampai jam 1, Bu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau ada waktu silakan kita diskusiin. Mumpung ini kuliah terakhir ya. Dan kita bisa apa yang mau kita diskusikan silakan. Masalah-masalah terutama masalah ini ya, agraria. Ada lagi yang selama ini di BPN siapa lagi? Persoalan-persoalan apa lagi yang kira-kira ditemukan oleh ini di BPN siapa? Ini Aprintina ya? Ya, Bu. Aprintina di BPN apa lagi yang kira-kira selama ini banyak persoalan-persoalan yang kira-kira urgent apa yang bisa kita diskusikan? Ya, kalau Aprin sih nggak di BPN, Bu. Tapi ya Aprin nggak di BPN, di Damar sih, tidaknya di Damar. Cuman kemarin ada beberapa kayak diskusi gitu juga dengan teman-teman yang lain. Kayak ada kritik itu persoalan tanah juga, dan memang kebanyakan untuk masyarakat sendiri memang benar kata Ibu Chandra gitu kan, selalu persoalannya kembali lagi ke dokumen-dokumen yang belum ada, surat-surat yang mereka sendiri juga nggak tahu itu bisa dipakai atau tidak, kan sertifikat untuk sertifikat baru tahun-tahun terakhiran ini ada program dari pemerintah pusat. Jadi pembagian ini ya, sertifikat tanah ya. Ya, yang secara gratis itu, Bu. Kemarin juga kejadian kembali lagi seperti itu lagi, bukan bentrok antar instansi pemerintah dengan masyarakat, tapi ini antar masyarakat itu sendiri yang rebutan lahan karena nggak sesuai dengan batas dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kayak gitu persoalan masyarakat masih sama. Ya kan sebenarnya ketika gimana tuh si Ulpia tuh yang di itu bagian BPN atau siapa tadi yang di BPN? Mbak Lara. Mana Mbak Lara? Mbak Lara udah keluar tak? Kita banyak Bu mahasiswa yang dari BPN, Bu. Oh, Mbak Lara mana tadi? Nggak, ini Mbak Ulpia. Ketika pembagian sertifikat yang dilakukan oleh terutama Pak Jokowi ya, memberikan sertifikat gratis ya kepada masyarakat yang membutuhkan itu, secara hukum itu kan memang pada saat pembuatan sertifikat itu kan udah misalnya udah terukur ya, tanahnya itu sudah jelas kan gitu sih, baik ukurannya maupun ya yang bermasalah lah terhadap bagaimana seharusnya pembuatan sertifikat itu memang dibuat oleh pemerintah atas dasar yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Isinya diukur dulu kan gitu. Gimana Utia?
Maaf tadi ketinggalan karena nyari charger, baterainya itu habis. yang dikatakan Aprintina tadi. Untuk penyerahan sertifikat yang Pak Jokowi itu ada program namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dulu namanya Prona. Semua yang masuk PTSL itu memang selalu melalui tahap pengukuran. Jadi ada tahap pengukuran, ada tahap pengumpulan berkas termasuk penelitian gitu sih. Artinya dibikin dulu apakah nanti sertifikat yang diberikan tuh benar-benar kepemilikan yang sah kan gitu sih biasanya. Gitu. Ya kan gitu kan? Kepemilikannya gimana? Ya itu kan sertifikat yang diberikan itu sertifikat hak milik bukan? Iya Bu, hak milik. Ada juga ya, sertifikat wakaf untuk masjid. Iya, artinya ketika tanah itu dikeluarkan sertifikat, kan memang harus jelas gitu kan semuanya. Artinya harus diselidikin dulu, harus diukur dulu, kan gitu. Jadi penelitian sebelumnya itu harus dilakukan sehingga tidak ada tumpang tindih, kan gitu. Benar-benar jatuh di tangan orang-orang. Jadi sertifikat itu memang jatuhnya ke tangan ke orang-orang yang memang kepemilikannya secara sah kan gitu. Ya kan? Selama ini ya gitu. Kalau terjadi bentrokan itu ada masalahnya apa gitu kan? Ya enggak? Karena dari awal itu kan sudah jelas tuh diukur, itu dilakukanlah seperti itu yang seharusnya. Tapi ketika itu ada bentrokan, ya si Aprintina tadi bentrokan di mana itu? Yang terbaru sekarang yang di Sungai Sidang itu Bu, Sungai Sidang di Mesuji yang ujung Mesuji Timur. Di mana? Sungai Sidang. Serdang. Serdang. Sungai Sidang Bu namanya. Itu memang kalau untuk program pemerintah sendiri. Yang di mana? Di mana? Mesuji. Ya, Mesuji yang ujung Bu, Mesuji. Jadi dia memang di situ. Ya, memang jangan salah. Gini loh, sebenarnya dari hasil penelitian Bu Chandra selama ini di Mesuji ya, itu tanah-tanah yang diberikan itu memang ada sebagian tanah milik masyarakat hukum adat, masyarakat setempat. Nah, kemudian ada juga tanah-tanah yang dipergunakan untuk HGU ya oleh pemilik dalam hal ini PT Silva Inhutani ya gitu. Nah, mungkin tanah-tanah yang diberikan ini kepada masyarakat yang dikeluarkan sertifikatnya adalah tanah masyarakat hukum adat yang memang menetap tinggal selama bertahun-tahun di daerah itu. Seperti itu. Nah, kalau pemerintah memberikan hak-hak mereka atas tanah itu sebenarnya kan tanah memang tanah adat ya awalnya diberikan kepada masyarakat, tapi nggak seluruhnya, sebagian, ya kan? Nah, mungkin ada saja yang kepemilikannya itu memang harusnya bukan milik mereka, tetapi juga itu memang masih tanah pemerintah atau tanah HGU itu diperjualbelikan kepada masyarakat. Nah, akhirnya dipronakan. Nah, ketika itu diukur dan sebagainya, dan itu juga tidak artinya kepemilikan itu sebenarnya kan nggak sah awalnya. Tapi ditindaklanjuti tetap dibuatkan misalnya prona dan sebagainya karena mungkin atas dasar pertimbangan-pertimbangan misalnya memang ini sudah dilakukan pengukuran, dilakukan ini masuk ke dalam tanah-tanah masyarakat yang memang berhak atas tanah itu, dia masuk ternyata tanah itu milik pemerintah yang memang dipakai untuk atas dasar hak guna usaha tadi yang diberikan kepada PT Silva Inhutani gitu. Ya. Artinya masyarakat tuh harus lihat juga ya. Jadi jangan sampai membeli tanah-tanah yang memang sebenarnya tanah itu tidak berhak ya. Benar tanah itu kan memang ada kepemilikannya itu. Memang kalau Bu Chandra lihat kalau di mana yang
agraria itu telah mengeluarkan tanah seluas, ya pokoknya tanah itu ada sertifikatnya di Mesuji, seluas-luas itu. Dan kalian tahu, lihatlah di BPN itu sampai 2 kali berapa itu ininya foto gambar tanahnya. Nah ini milik masyarakat hukum adat yang diberikan sebagian, jangan salah ya, sebagian untuk HGU ya, sebagian untuk masyarakat yang di transmigrasi ya, kemudian sebagian untuk masyarakat setempat atau masyarakat adat setempat. Jadi kalau melihat gambar itu ya, gambar itu kayak gambar sepatu gini loh. Nah, ya, seperti gini. Nah, gitu. Jadi kayak gambar sepatu kalau di BPN. Coba lihat. Dan itu mungkin BPN tidak akan mengeluarkan karena itu memang sudah zaman lampau dan saya ada itu seperti gambarnya. Nah, gambar sepatu itu. Nah, gambar sepatu itu yang di bawahnya itu alas sepatu itu adalah tanah untuk transmigrasi ya, yang sudah pecah ya menjadi tulang bawang dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah sekarang, masyarakat menuntut yang suku Moro-Moro katanya ya. Kan ada kasus Moro-Moro menuntut tanahnya itu diberikan pemerintah kepada mereka gitu. Karena tanah itu juga mereka merasa itu tanah mereka. Padahal sebenarnya mereka aja diberikan ke pemerintah sebagai transmigrasi gitu. Nah, di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat. Jadi tanah ulayat masyarakat hukum adat yang sertifikat diberikan kepada pemerintah gitu loh ya. Sebagiannya untuk AGU, sebagiannya untuk masyarakat hukum adat, dan sebagian itu untuk transmigrasi. Yang sekarang ini bermasalah. Itu yang perlu diingat ya. Kalau di Mas Yudi itu hasil penelitian bicara bertahun-tahun ya, panjang diskusinya, tapi ya itu contohnya yang memang perkara itu sampai sekarang. Kenapa perkara itu sampai sekarang? Karena pemegang tanah ulayat itu aja sudah nggak ada lagi, udah jauh kemana-mana ya. Hukum adat, masyarakat hukum adat yang punya milik sendiri aja sudah nggak mau lagi. Akhirnya masyarakat yang merasa mereka punya di situ ya, kemudian berhak atas tanah, ngerasa berhak atas tanah, itu mereka meminta untuk penetapan atas tanah-tanah mereka gitu. Tapi kan nggak semudah itu. Nah, akhirnya mungkin atas dasar kebijakan pemerintah beberapa tanah yang memang tanah itu diperuntukkan untuk masyarakat, mereka sudah berdasarkan bertahun-tahun tinggal di situ sebagai masyarakat hukum adat, mungkin itu dasar alas hak yang dibuatkan oleh pemerintah untuk dibuatkan sertifikat secara resmi. Itu saja. Kalau Bu Chandra bisa berikan komentar ya. Mungkin kalau memang mau bertanya lebih lanjut mungkin kepada ya orang-orang BPN atau pemerintah yang memang menanggulangi masalah itu. Tapi kalau secara penelitian kalau kita lihat selintas di belakang kenapa terjadi konflik-konflik yang kata Bu Chandra sampai saat ini selalu ada konflik. Kenapa? Karena dasar peruntukan tanah itu nggak dilihat. Tanah itu kepemilikannya oleh siapa dasarnya? Dimiliki oleh siapa tanah itu? Nah, itu kan sebenarnya yang tahu oleh BPN. Ya kan? Pasti dilihatlah ada itu gambarnya. Nah, kemudian itu diberikan oleh pemerintah atau masyarakat hukum adat kepada pemerintah untuk apa? Nah, itu kan dasar. Yang tadi Bu Chandra katakan, sebagian untuk HGU, sebagian untuk transmigrasi, dan sebagian milik masyarakat hukum adat. Ya, yang perbatasan Mesuji itu loh, yang kemarin itu sungai apa itu? Termasuk juga yang Aprintina tadi, yang masyarakat daerah mana? Sungai Sindang itu. Iya. Ya itulah daerah itu sebenarnya daerah perbatasan untuk masyarakat adat yang lama itu yang pindah dulunya dari
Sumatera dari Sumatera Selatan itu kan perbatasan ya, perbatasan antara itu Sumatera Selatan dengan itu dia menetap. Nah, pada saat pembagian wilayah itu masuk ke wilayah Mesuji, ya, masuk ke wilayah Mesuji, masuk bagian dari wilayah Provinsi Lampung. Nah, akhirnya mereka memang sudah menetap bertahun-tahun di situ. Nah, mereka minta hak atas kepemilikan tanah itu, makanya minta dibuatkan PONA yang sekarang berubah nama ini. Nah, itu. Jadi harus diteliti kembali, ya, apakah memang kepemilikan mereka itu memang istilahnya ya pemerintah lebih tahu lah gitu ya. Artinya BPN kan sudah meneliti masalahnya. Ya. Ada yang lain? Cukup, Bu. Cukup ya. Oh, kalau gitu kita cukupkan di sini dulu ya perkuliahan ya. Mungkin minggu depan nanti saya mungkin Pak Marja kali ya mau memberikan ujian atau apa? Tapi maaf, aku penasaran sama yang namanya peta yang mirip gambar sepatu itu. Nanti ya itu gambar yang ada di BPN. Gambar. Nah, itu asal usul dari tanah wilayah Mesuji itu. Karena Mesuji kan itu ada di ujung kalau gambar peta itu. Asalnya. Dia di ujung. Kemudian ini tulang bawang udah dipecah berapa ini. Akhirnya kasus itu aja sekarang udah bukan kasus yang tanah 45 lagi, ada kasus 46, kasus 47. Karena apa? Wilayahnya sudah dipecah. Ya, wilayahnya jadi wilayah tulang bawang. Tulang bawang kita lihat tulang bawang ada berapa. Nah, itu juga berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah melaksanakan tanah-tanah yang ada di sana. Ya, silakan aja sih, penyelesaian tanah kan memang nggak pernah selesai ya kan. Tapi kalau bisa apa yang ada itu diselesaikan gitu. Sehingga persoalan masyarakat untuk sementara bisa diselesaikan dan tidak ada konflik berkepanjangan terutama. Ya kan, yang selama ini terjadi di daerah sini. Mungkin Aprinda, kalau penasaran nanti lebih diskusi lagi, karena itu penelitian bencana bertahun-tahun kalau soal Mesuji. Iya. Kalau memang mau bertanya silakan, tapi nanti kita diskusi di lain waktu aja. Nah, waktu kita ini, karena Bu Chandra juga mungkin ada pentingan keluar sama anak-anak. Karena waktunya Sabtu ya, Sabtu kan biasa ya. Untuk walaupun ini COVID, mereka minta ada kesinilah Bunda pakai masker. Ya udahlah, mungkin kita maklumi aja, ya kan? Karena saya juga bagian dari keluarga, ya kan? Ya, Pak Slamet, mungkin kita sudahi dulu ya perkuliahan hari ini. Mas Rohim? Ya, Bu. Kita sudahi perkuliahan siang ini. Ya, Bu. Ya, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, kita bertemu lagi nanti, insya Allah dalam kesempatan yang lain, dalam perkuliahan yang lain. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Chandra. Ya, assalamualaikum.